selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 25 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi Santika Sahabat Bumi sukses angkut lebih dari 1 ton sampah di pantai Rumah 3 Ambon. Semangat kepedulian terhadap lingkungan kembali membara di Kota Ambon, Jumat 25 April 2025. Bibir pantai negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon dipenuhi oleh puluhan relawan yang antusias mengikuti aksi bersih pantai bertajuk Energi Kita, Planet Kita. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Santika Sahabat Bumi, sebuah program yang digagas oleh Hotel Santika Premier Ambon dan Amaris Hotel Ambon. Aksi yang dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur ini diawali dengan pembagian tim kepada seluruh peserta. Mereka kemudian menyebar di sepanjang garis pantai Rumah 3, tepatnya di kawasan bawah Jembatan Merah Putih untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Pemandangan yang cukup memprihatinkan terlihat jelas, didominasi oleh sampah plastik, botol-botol bekas, dan berbagai jenis limbah lainnya yang mencemari keindahan pantai. Dengan sigap, para relawan mengumpulkan sampah-sampah tersebut secara manual dan memasukkannya ke dalam trash bag berukuran besar. Setelah terisi penuh, trash bag tersebut diangkut untuk ditimbang sebelum akhirnya dibawa menggunakan truk sampah. Kerja keras para peserta membuahkan hasil yang signifikan. Tercatat, puluhan trash bag berhasil terisi penuh dengan total sampah yang terkumpul diperkirakan mencapai lebih dari 1 ton. Di penghujung kegiatan, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kontribusi, Santika memberikan piagam penghargaan kepada berbagai komunitas yang turut terlibat dalam aksi mulia ini. General Manager Hotel Santika Premier Ambon, Yayan Mulyana mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan pembukaan resmi program Santika Sahabat Bumi yang serentak dilaksanakan di hampir seluruh unit Santika Hotel di Indonesia. Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya melibatkan karyawan hotel, tetapi juga menggandeng berbagai komunitas lingkungan hidup di Ambon, diantaranya Molucas Coastal Care, Beta Bank Sampah, Demulung, AMGPM Cabang Tiberias II, dan Maluku Youth Creative Hub Ambon. Program ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan. Senada dengan itu, General Manager Amaris Hotel Ambon, Fikri Syamsul Bahri menyampaikan bahwa program Santika Sahabat Bumi ini menargetkan setiap unit Santika dan Amaris untuk mengumpulkan minimal 40 kg sampah. Fikri juga menambahkan bahwa di setiap daerah, unit Santika dan Amaris diharapkan dapat berkolaborasi dengan masyarakat, komunitas lingkungan, termasuk pemerintah daerah untuk membantu penyediaan fasilitas truk sampah. Lebih lanjut, Fikri berharap bahwa dengan adanya aksi nyata dan kolaborasi bersama komunitas di Kota Ambon ini, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Program Santika Sahabat Bumi ini direncanakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap bulannya hingga Desember 2025. Aksi bersih pantai di Rumah 3 ini menjadi langkah awal yang positif dalam upaya menjaga keindahan alam Ambon dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan. Hari ini kita pembukaan untuk Santika Sahabat Bumi yang dilakukan di hampir seluruh Santika Group Hotel Indonesia. Hari ini kita pembukaan untuk Santika Sahabat Bumi ini, di mana kegiatan hari ini adalah memilah sampah dan mengambil sampah yang ada di area sini, di area Rumah 3 ini, agar bisa menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Kita dari komunitas lingkungan hidup juga seperti MCC, Maluku Coastal Care, kemudian ada juga dari Demulung, Beta Bak Sampah, dan ada juga tadi beberapa volunteer dari teman adik-adik Unpati, dan juga kita sebenarnya membuka untuk umum juga. Betul sekali, ada beberapa tamu-tamu kami yang melihat ke beberapa sampah yang perlu area wisata terutama ya, karena kan Maluku dan Ambon ini terkenal dengan keindahan laut dan teluknya.
Nah, kewajiban kita adalah untuk menjaga itu supaya tidak terlalu banyak sampah-sampah yang terbawa arus dari tempat-tempat lain. Jadi harapan kami, kenapa kami saat ini pembukaannya di pantai, karena kita melihat sampah di pantai kan banyakkan plastik ya. Kita ketahui bahwa plastik itu sangat sulit terurai, dan memang kita punya program adalah pengurangan sampah atau limbah plastik di hotel juga. Jadi harapannya dengan melihat kami bekerja sama dengan komunitas di Kota Ambon, harapannya masyarakat-masyarakat sekitar dapat dengan sadar akhirnya menjaga kebersihan sekitar juga. Karena program ini akan kita lakukan setiap bulannya ke depannya sampai dengan bulan Desember saat ini. Dengan melihat konsistensi unit dan melihat beberapa komunitas yang ikut bergabung, akhirnya muncul kesadaran dari seluruh masyarakat untuk dapat menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan. Informasi berikutnya, Tribuners, belasan Vespa antik iringi kebahagiaan Alvan dan Tasya dalam konvoi pernikahan unik di Ambon. Suasana penuh keceriaan dan nostalgia mewarnai momen pernikahan Alvan, seorang mekanik dari komunitas garasi Ambon Skuter atau GAS, dengan pujaan hatinya Tasya. Pasangan ini mengikat janji suci dalam akad nikah yang digelar di Kantor Urusan Agama atau KUA Waiheru, Kota Ambon, Kamis 24 April 2025. Usai akad, perayaan berlanjut dengan konvoi belasan Vespa antik. Rombongan berkumpul di base camp GAS di Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebelum memulai konvoi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Tujuan akhir konvoi adalah Pantai Suli Bawah, tempat acara makan bersama digelar dalam suasana keakraban. Memimpin konvoi, Alvan dan Tasya tampil memukau di atas Vespa Kongo 1952, motor antik yang menjadi simbol kesederhanaan dan kebersamaan. Sebanyak 13 Vespa antik turut meramaikan konvoi, termasuk model legendaris seperti Kongo 1962, Super 1974, PTS 1976, Sprint 1974, Excel 1990, dan Eksklusif 1993. Kehadiran motor-motor klasik ini seolah menghidupkan kembali pesona era lampau di jalanan Ambon. Sepanjang perjalanan, rombongan Vespa antik ini menjadi pusat perhatian warga yang menyaksikan iring-iringan penuh warna tersebut. Sekretaris Komunitas GAS, Haikal Eli, mengungkapkan bahwa konvoi menggunakan Vespa memiliki makna tersendiri bagi mereka. Pernikahan Alvan dan Tasya tidak hanya menjadi perayaan cinta dua insan, tetapi juga cerminan solidaritas dan kebersamaan komunitas Vespa. Dengan deru mesin Vespa antik dan semangat keakraban, momen ini akan dikenang sebagai salah satu perayaan yang penuh makna di Kota Ambon. Konvoi ini juga diramaikan oleh peturing keliling Indonesia yang kebetulan sedang singgah di Kota Ambon, yakni Abdurrahman dari klub Setapak yang datang jauh-jauh dari Pulau Sumatera, serta Panjol dari klub pemuda Peyok yang bermarkas di Kota Semarang. Juga ada teman-teman pengguna Vespa dari Gemba dan Masohi yang ikut meramaikan konvoi. Keikutsertaan mereka menambah semarak acara dan memperkuat ikatan persaudaraan antar komunitas Vespa. Ketua Komunitas GAS, Leonardo Toda, turut menyampaikan pesan haru untuk pasangan pengantin.
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, Bupati Malteng sampaikan pesan Kemendagri kepada ASN, swasembada pangan hingga reformasi birokrasi. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyampaikan 8 pesan penting dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Maluku Tengah atau Pemda Malteng. Pesan tersebut disampaikan saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-24 di halaman, ke-26 di halaman kantor Bupati Maluku Tengah, Jumat 25 April 2025. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta seluruh ASN lingkup Pemda Malteng. 8 poin strategis yang disampaikan antara lain mencakup swasembada pangan, ketahanan energi, hingga reformasi birokrasi. 8 poin strategis yang dimaksud yakni yang pertama, swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM pertanian, distribusi pasar, dan optimalisasi lahan. Yang kedua, swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan kebijakan pendukung guna mengurangi impor dan memperkuat ketahanan nasional. 3. Pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, penegakan hukum, serta penyusunan kebijakan signifikan. 4. Pemerintahan yang bersih dan melayani, ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, bebas korupsi, serta integritas dalam pelayanan publik. 5. Pengembangan kewirausahaan lewat kemudahan memulai usaha, akses permodalan, pemberdayaan ekonomi desa, pelatihan keterampilan, inkubator bisnis, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. 6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan fokus pada pemerataan infrastruktur, digitalisasi, kualitas guru dan kurikulum, serta keterlibatan publik, termasuk di dalamnya program makan bergizi gratis untuk peserta didik. 7. Pelayanan kesehatan merata dan terjangkau melalui penguatan sistem rujukan, digitalisasi layanan, jaminan kesehatan, ketersediaan obat, serta penanganan stunting dan gizi buruk. 8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum lewat penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan SDM aparatur, e-government, sistem pengawasan internal, dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Tanggal 25 April 2002. Hari Otonomi Daerah ke-29 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 25 April. Siap. Lanjutkan. Bupati Maluku Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Selanjutnya menempatkan diri di mimbar upacara. Kejari Maluku Tengah bidik dugaan korupsi dana desa, 3 negeri masuk radar. Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah membidik sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau DD dari beberapa negeri di bumi Pamahanu Nusa. 3 negeri di Maluku Tengah saat ini tengah masuk dalam radar penyelidikan Kejari Malteng. Masing-masing negeri Liang di Kecamatan Salahutu, negeri Siatele di Kecamatan Seram Utara, serta negeri Haruru di Kecamatan Amahai. Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Sriwati Asis Paulus di Masohi pada Rabu 24 April 2025.
Sriwati menjelaskan beberapa perkara tersebut berasal dari laporan masyarakat dan saat ini masih menunggu hasil audit keuangan dari Inspektorat. Sementara itu terkait laporan dugaan penyalahgunaan THR guru, Sriwati menyebut penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. Ia menambahkan kejaksaan masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten guna mengetahui potensi kerugian negara. Sriwati juga menegaskan pihaknya tidak menutup diri dari media, namun berharap pemberitaan yang dimuat dapat melalui proses klarifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk terkait dengan perkara, kami memberitahukan bahwa setiap laporan yang masuk di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, laporan masyarakat terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, itu semua laporan kita tindak lanjuti. Tidak ada satupun laporan yang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tidak tindak lanjuti. Jadi untuk terkait dengan perkara, laporan masyarakat, yang pertama itu terkait dengan laporan penanganan perkara dana desa Dede Liang, itu sudah kami tindak lanjuti dan kami sudah memohonkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi dan sekarang kami masih menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan COVID, itu dari Puskesmas Amahei, itu sudah kami tindak lanjuti dan sekarang sudah naik ke penyidikan dan kami sudah memintakan perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat dan kami juga sekarang sementara menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat. Kemudian terkait dengan perkara THR, itu sudah kami hentikan penyelidikannya karena tidak terdapat kerugian keuangan negara dan kami juga sudah melakukan ekspos ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan memang dari hasil ekspos memang tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Mitra PT Nusa Ina datangi DPRD Maluku Tengah adukan masalah pembayaran bagi hasil. Mitra PT Nusa Ina mendatangi DPRD Kabupaten Maluku Tengah mengadu masalah pembayaran bagi hasil perusahaan kelapa sawit itu. Para mitra yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami kelapa sawit itu menemui Komisi 2 DPRD Maluku Kamis 24 April 2025. Sehari sebelumnya, para mitra telah menemui komisi dengan aduan masalah yang sama. Diketahui para mitra telah menyerahkan tanahnya ke PT Nusa Ina sejak tahun 2009.
Terhitung sejak tahun 2020, pembayaran bagi hasil dari PT Nusa Ina ke mitra dialihkan pembayaran kepada pemerintah negeri Kobi, Aceh Ternate, dan Maneo. Alhasil dari proses pengalihan pembayaran itu, mitra tidak dapat dana bagi hasil, padahal PT Nusa Ina telah menyerahkan dana bagi hasil kepada 3 pemerintah negeri sejak 2020 hingga 2024. Padahal sebelum pengalihan pembayaran ke 3 pemerintah negeri di Seram Utara itu, dari tahun 2015 sampai dengan 2019, para mitra yang mengontrakkan tanahnya mendapat dana bagi hasil dari PT Nusa Ina. Kuasa hukum para mitra, Yunan Takaendengan, berharap DPRD dapat memperjuangkan hak-hak para mitra untuk mendapatkan dana bagi hasil yang sebelumnya telah diserahkan ke pemerintah negeri tapi tak disalurkan kepada mitra. Sementara itu, pada rapat kedua ini, perwakilan perusahaan yang hadir bukanlah pemangku kepentingan yang bisa mengambil keputusan. Rapat pun dihujani beragam interupsi hingga Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Nuswati Mena, menskorsing rapat tersebut. Saya juga penasaran ingin mau mengetahui sejauh mana kehadiran perwakilan perusahaan ini sila sitorus untuk dihadirkan. Jadi sekiranya kalau para anggota Komisi 2, karena kita ingin lihat penjelasannya dia ini sampai kemana. Karena di sini ya, saya baru dapat data terbaru. Titik puncak daripada persoalan ada surat pemberitahuan nilai bagi hasil. Di sini menjelaskan data pembagian bagi hasil 2023 ya, ingat, ini harus Dewan yang terhormat. Barang besar di sini jadi Iya, susah itu loh kan. Gedung rakyat yang terjadi pokoknya era entry mungkin. tenang abang, jangan begitu. Ini biar jadi bank, seperti ini kami mohon maaf para mitra, nanti ada berita selanjutnya. Terima kasih. Gedung Dewan yang terhormat. Barang besar di sini jadi Iya, susah itu loh kan. Tanggul jebol rendam rumah hingga sawah di Loping Mulyo, Seram Utara Timur Seti, Maluku. Banjir melanda Desa Loping Mulyo, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 24 April 2025, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sore. Banjir itu disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, membuat tanggul di Desa Loping Mulyo jebol. Peristiwa naas itu akhirnya membuat pemukiman rumah warga dan ratusan hektar sawah terendam banjir. Kejadian di Desa Loping Mulyo disampaikan langsung oleh anggota DPRD Maluku Tengah Dapil 2 dari Seram Utara Timur Seti, Zainal Effendi. Disampaikan ratusan hektar sawah dan puluhan rumah warga terendam luapan air. Maka dari itu, selaku perwakilan masyarakat di Parlemen Dewan, yang meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti bencana dan tanggul yang jebol itu. Dilanjutkan, kondisi hujan dan cuaca ekstrim ini akibatkan jebolnya tanggul sehingga harus ada langkah cepat dari pemerintah daerah. Zainal berharap ke depan secepatnya Pemda bisa memberikan bantuan logistik ataupun sesegera mungkin memperbaiki tanggul yang jebol. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman di utara, bahwa tanggul di Loping Mulyo itu jebol. Nah, makanya itu air meluap
menggenangi pemukiman warga beserta dengan persawahan yang ada di sana. Itu ratusan hektar persawahan terendam. Nah, maka dari itu saya minta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tanggul yang jebol itu. Puluhan, kurang lebih puluhan lah. Nah, dulu itu ada kerja sama masyarakat dengan swadaya masyarakat dengan babinsa setempat itu menutup tanggul yang jebol, tapi tidak maksimal. Itu sudah dipastikan ratusan hektar gagal panen. Harapan saya ke depan itu agar pemerintah daerah memberikan bantuan untuk sementara memberikan bantuan berupa logistik atau mungkin dan sebenarnya bila perlu harus membenahi tanggul yang jebol. Itu harapan saya sebagai perwakilan dari Kecamatan Serang Utara itu. Banjir kalau datang lain. Samping Surya Baru, bos. Banjir kalau datang lain. Samping Surya Baru, bos. Sawah sana sudah habis, tenggelam. Sawah itu. Tanggul swadaya masyarakat jebol di bagian belakang itu. Air mulai meluap lagi. Harus tambah besar ini, harus banjir ini. Saatnya kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Miris, bangunan pendopo SBT tidak terawat, hampir ditutupi semak belukar. Kondisi bangunan pendopo yang kerap digunakan untuk menerima tamu hingga kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Seram bagian timur atau SBT sangat memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com di Jalan Kelapa 2, Kota Bula, pukul 17.09 waktu Indonesia Timur, kondisi gedung tampak tidak terurus. Keberadaan rumput liar yang nyaris menutupi halaman depan bangunan tersebut menandakan bangunan tersebut tidak pernah dirawat. Sedangkan bagian lantainya dipenuhi daun kering dengan noda kecoklatan hingga semak belukar yang mulai merayap ke berbagai sudut. Diduga gedung tersebut sudah lama tidak difungsikan. Pasalnya ada beberapa lapisan plafon yang ambrol ke bawah. Beberapa perabotan juga tampak sudah rusak, mulai dari pintu gerbang hingga kaca jendela. Abidin, 36 tahun, salah satu warga yang melintas di depan gedung tersebut turut menyayangkan kondisi itu lantaran tidak lagi dibersihkan. Dia menyebut semestinya bangunan-bangunan seperti itu harus lebih diperhatikan mengingat banyaknya para tamu yang mengunjungi daerah setempat. Dia berharap agar gedung tersebut segera dibersihkan dari banyaknya rumput liar yang mulai menutupi gedung tersebut.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Genangan air nyaris tutupi terminal Bula SBT, warga minta segera diaspal. Genangan air nyaris menutupi kawasan terminal Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Maluku, Kamis 24 April 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 17.51 waktu Indonesia Timur, kawasan terminal yang belum tersentuh aspal nyaris ditutupi air pada beberapa lubang. Sedikitnya terdapat 8 lubang yang paling parah, bahkan nyaris menutupi area sekitar. Kondisinya juga terbilang cukup parah dengan diameter lebih dari 3 meter dan kedalaman lebih dari 5 cm. Alhasil, pengendara saat melintasi area itu tak punya pilihan lain selain menerobos genangan air tersebut. Hal itu semakin diperparah dengan kondisi jalan yang tampak berlumpur di beberapa titik jalan. Sebagian besar kawasan terminal yang hingga kini belum diaspal juga telah ditumbuhi berbagai jenis rumput liar. Mama Fatma, 36 tahun, salah satu warga sekitar mengaku, genangan air ini sudah sering terjadi saat turun hujan. Bahkan, sebagian besar badan jalan bisa ditutupi air jika hujan semakin deras dengan waktu yang lama. Menurutnya, butuh waktu hingga berhari-hari agar genangan air hujan tersebut bisa kering. Itu pun disertai kondisi cuaca yang bagus. Dia berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan terhadap kawasan yang belum diaspal agar memperlancar aktivitas para pedagang di area itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.